Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Dita Alfia, mahasiswa S1 Pendidikan Luar Sekolah semester 6, yang kali ini saya akan membuat video terkait penugasan konten kedua mata kuliah teori dan filsafat pendidikan. Baik, adapun ringkasan menurut saya, ringkasan ini ada beberapa pengertian dan cabang dari filsafat itu sendiri. Apa sih filsafat? Nah, filsafat ini adalah salah satu bidang ilmu tertua yang bertujuan untuk mencari hakikat kebenaran dan kebijaksanaan. Jadi secara historis, manusia tuh akan selalu memahami dunia sekitarnya, baik secara individu maupun kolektif. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, banyak banget kan hal yang tidak dapat dipahami secara langsung, sehingga manusia berusaha mencari jawaban mengenai realitas dan eksistensi tersebut. Nah, upaya ini yang disebut dengan berfilsafat. Nah, dalam dunia akademi sendiri maupun masyarakat umum, istilah filsafat ini sering banget digunakan, misalnya dalam konsep filsafat hidup, filsafat pendidikan, atau lainnya. Namun, definisi filsafat sendiri masih menjadi perdebatan karena setiap filsuf memiliki pandangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, filsafat terus berkembang dan menjadi dasar bagi berbagai dasar ilmu lainnya. Lalu, apa sih pengertian filsafat? Nah, secara etimologis ya, istilah filsafat itu dari bahasa Yunani, philos cinta, sophia hikmat atau kebijaksanaan, sehingga cinta kebijaksanaan yang menunjukkan bahwa filsafat adalah pencarian tak terhenti-hentinya terhadap kebenaran dan kebijaksanaan hidup. Jadi dalam perkembangannya juga, filsafat ini menjadi induk ilmu pengetahuan karena mencakup berbagai aspek pemikiran manusia dari zaman Yunani kuno hingga zaman sekarang. Nah, filsafat sendiri menjadi dasar bagi berbagai disiplin ilmu yang telah diterapkan di Indonesia. Lalu ada beberapa pendapat dari ahli tentang filsafat. Itu ada, setiap filsuf itu memiliki pandangan berbeda-beda karena tergantung pada latar belakang pemikiran dan pada zamannya. Adapun beberapa dari filsuf terkenal, ya pengertian antaranya dari Plato, terus ada dari Aristoteles, terus ada lagi dari Al-Farabi, yang dimana setiap definisi filsafat ini memiliki pengertian beda-beda sesuai pada zamannya dan perkembangannya gitu. Dan banyak sekali pertanyaan timbul tentunya apabila kita berbicara tentang filsafat ya gitu. Nah, masih banyak selain nada tadi, juga ada Socrates, salah satu filsuf juga. Maaf, tadi saya juga agak lupa ingat. Nah, dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa filsafat merupakan upaya sistematis dalam memahami realitas, kebenaran, dan eksistensi manusia dengan menggunakan akal dan logikanya. Adapun beberapa cabang dari filsafat itu diantaranya dibagi menjadi aspek-aspek yang mencerminkan aspek-aspek fundamental dalam kehidupan manusia. Adapun cabang utama filsafat diantaranya ada epistemologi atau filsafat pengetahuan, kemudian itu mempelajari asal, sifat, batas pengetahuan, dan juga ada aliran empirisme atau pengetahuan berdasarkan pengalaman, dan nasionalisme, pengetahuan berdasarkan akal. Yang kedua ada metafisika atau filsafat keberadaan. Nah, ini tuh menganalisis hakikat, realitas, dan eksistensi termasuk ontologi, kosmologi, dan teologi atau keberadaan Tuhan. Membahas pertanyaan mendasar seperti apa sih itu realitas, apa ada kehidupan setelah mati, dan lain sebagainya. Ini yang ketiga ada etika atau filsafat moral, itu isinya mengkaji prinsip-prinsip moral yang membedakan baik dan buruk, melibatkan norma sosial dan tanggung jawab manusia dalam bertindak. Dan yang keempat ada estetika, filsafat seni dan keindahan, ini mempelajari konsep keindahan dan pengalaman realistis, mengaji perbedaan antara seni, keindahan, dan ekspresif kreatif. Yang kelima ada logika, mengajarkan prinsip berpikir rasional dan sistematis, kemudian membantu manusia dalam membedakan argumen yang valid dan tidak valid. Yang keenam ada filsafat politik, mengkaji konsep kekuasaan, pemerintahan, dan keadilan dalam masyarakat, dan membahas ide-ide tentang sistem politik yang ideal. Itu tadi ada beberapa cabang-cabang filsafat, dan mungkin sampai sekarang itu masih berkembang, khususnya di filsafat pendidikan, yaitu mengaji konsep dan tujuan pendidikan serta peran filsafat dalam sistem pendidikan. Adapun filsafat ilmu menyelidiki dasar-dasar ilmiah dan hubungan antara ilmu pengetahuan dengan realitas, dan filsafat hukum mengkaji prinsip-prinsip keadilan dan dasar hukum dalam masyarakat. Mungkin itu aja rangkuman dari bab 1 dari saya. Sekian, mohon maaf bila kurangnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.